Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsenkan kehadiran anak-anak murid. Nanti tunjuk tangan ya anak-anak. Wiwin Dia Astuti. Hadir Bu. Baik, sudah. Di sini Ibu akan memberikan ice breaking. Kita hanya bernyanyi ya. Tolong kita berdiri sama-sama ya. Nah, di sini nyanyinya ikuti Ibu ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngompol. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan maling. Dan tepuk tangan untuk kita. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini akan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya kita mengetahui jenis makanan hewan. Nah, yang keduanya itu kita dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, kita memahami karakteristik pada pengelompokan hewan. Dan yang terakhirnya itu, kita dapat menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya yang bersangkutan dengan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang dimana pengertiannya itu dalam hewan itu berdasarkan jenis makanannya, kita dapat mengetahui karena hal itu penting untuk kita dalam memahami peran mereka pada ekosistemnya dan rantai makanannya. Nah, di sini ada 3 kelompok utama, yaitu pertamanya ada herbivora, dan yang keduanya itu ada karnivora, dan yang ketiganya itu ada omnivora. Nah, yang dimana ketiga-tiganya ini memiliki peran masing-masing. Jadi herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang pemakan tumbuhan. Nah, di sini hewan pemakan tumbuhan itu contoh hewannya itu adalah di sini ada sapi. Contohnya ada sapi, terus ada kambing,
Dan terakhirnya itu ada kerbau. Dan masih ada lagi hewan-hewan lainnya. Nah, di sini karnivora. Karnivora itu hewan pemakan daging. Nah, pada hewan pemakan daging tersebut itu kita kelompokkan hewan-hewannya ya. Jadi hewan pemakan daging itu ada buaya, terus di situ ada harimau, terus ada serigala, dan hewan lainnya yang belum disebut tadi. Nah, yang terakhir itu ada omnivora. Omnivora yaitu hewan pemakan segalanya. Hewan pemakan segalanya. Maksudnya hewan pemakan segalanya yaitu hewan ini yang memakan biji-bijian, makan tumbuhan berupa daun, terus memakan daging dan segalanya yang mereka makan. Contohnya itu ada ini hewannya ada anjing, ada burung, dan hewan yang belum disebut. Nah, yang dimana ada 3 pengelompokan utama. Yang pertama herbivora, karnivora, dan omnivora, yaitu dapat menghubungkan dalam sebuah ekosistem. Nah, yang dimana maksudnya itu pada herbivora itu membantu menyebarkan biji-bijian tumbuhan dengan melalui sebuah kotorannya. Nah, yang dimana karnivora itu menjaga keseimbangan populasi pada hewan-hewan kecil. Nah, yang dimana omnivora itu dapat membantu menstabilisasikan pada rantai makanan dengan fleksibel. Yang dimana maksudnya itu omnivora ini memberikan rantai makanan pada hewan-hewan kecil. Baik, dari penjelasan Ibu itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, kepada Wiwin, apakah pertanyaannya sudah jelas atau kurang jelas dalam pembelajaran yang Ibu jelaskan ini? Saya ingin bertanya Bu, kan kerbau kan makan rumput, jadi kerbau itu termasuk hewan apa? Oh, kerbau itu sama dengan seperti sapi. Kerbau itu sudah termasuk pengelompokan hewan herbivora. Kenapa herbivora? Karena ini termasuk pemakan tumbuhan. Nah, di mana hewan tersebut tidak memakan daging dan segala macam, hanya saja mereka memakan tumbuhan. Apakah sudah jelas, Wiwin? Sama-sama. Baik, di sini Ibu akan memberikan panduan langkah-langkah pembuatan animal fat fun principle, serta Ibu menerangkan juga langkah-langkahnya dan alat dan bahannya. Ada alat dan bahannya.
keduanya itu gunting. Yang ketiganya pisau. Yang keempatnya gigi. Yang kelimanya ada double gate. Yang keenam itu ada bahan-bahan. Bahan-bahannya yaitu botol. Yang kita perlukan itu botol, tutup botol, dan pada mulut botol. Yang keduanya itu kardus. Yang ketiganya itu ada print gambar hewan dan gambar makanannya. Nah, ini alat dan bahan-bahannya. Nah, pada langkah-langkahnya yang pertama, kita siapkan botol. Lalu kita potong dengan pisau pada bagian mulutnya. Yang kedua itu lalu kita ambil bagian botol dan botol. Dan yang terakhir itu lalu kita gulungkan lidi tersebut, dan benang itu akan sama-sama tergulung, dan tutup botol yang telah ditempelkan oleh benang tadi akan berjalan menuju sesuai pengelompokan makanannya masing-masing. Mengulangi materi sedikit ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang dimana herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, yang berupa tumbuhannya itu ada daun, ada bijian. Nah, itu contoh hewannya itu ada gajah, ada kuda, ada sapi, ada kerbau, dan hewan yang berfungsi lainnya. Nah, yang keduanya itu ada karnivora. Karnivora itu hewan yang memakan utamanya itu daging dari hewan lainnya. Nah, contoh hewannya itu apa? Hewannya itu berupa singa, buaya, terus ada harimau, serigala, dan lainnya. Hewan yang belum disebut ya. Itu yang ketiga itu ada omnivora, yang dimana omnivora itu hewan pemakan segalanya. Nah, maksudnya itu hewan yang memakan tumbuhan serta memakan daging. Nah, ini contoh hewannya itu ada ayam, ada beruang, ada anjing, ada kura-kura, dan hewan lainnya. Seperti ini ya. Nah, di sini nih kenapa ada benangnya? Tadi kan kita menggunakan bahannya juga ada benang, dan serta aralnya ada lidi dan kardus. Dan di sini ada tutup botol, dan ini kulit botolnya. Nah, jadi apa gunaannya dalam benang ini? Ini kegunaannya untuk menarik pada hewan pada makanannya beserta jenis-jenisnya ini ya. Botol ini itu ikan, jadi hewannya itu ini kucing, dan saya tarik seperti ini, dan dia akan terletak pada bagian makanannya itu sendiri. Pelajaran kita cukupkan sampai di sini, dan mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.